Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari SMA Negeri 1 Jakenan Guru Pengampu Bapak Siswanto SPD yang beranggotakan saya Ali Aldoma absen 1 dan rekan saya. Saya Aura Cahya Putri Sujiwa absen 4. Saya Diah Ayu Citra Widyastuti absen 10. Dan saya Rima Listiana absen 29. Kami dari kelas 11 F3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang jejak kolonial di Tanah Tegal. Yang pertama yaitu arsitektur. Di Tegal terdapat beberapa bangunan bergaya kolonial, seperti Stasiun Tegal, bekas rumah dinas Belanda, dan kantor pemerintahan lama. Ciri khas bangunan kolonial tersebut tampak pada bentuk jendela yang besar, dinding tebal, dan atap yang tinggi, serta detail ornamen khas Eropa. Bisa dilihat gambar di samping tersebut itu adalah Stasiun Tegal. Yang kedua, yaitu sistem perdagangan dan ekonomi. Dulu Tegal dijadikan pelabuhan penting pada masa kolonial sebagai pusat distribusi gula, kopi, dan hasil pertanian. Komoditas utamanya adalah gula dan kopi, hasil dari perkebunan yang dikelola Belanda. Keuntungan utama dinikmati oleh pemerintah kolonial dan pengusaha Belanda. Yang selanjutnya yaitu aspek interaksi sosial dan politik. Pemerintah kolonial mengangkat bupati atau elit lokal sebagai perpanjangan tangan pemerintahan, sehingga ada kolaborasi, tetapi juga bersinggungan dengan rakyat kecil melalui kerja paksa dan pajak tinggi. Nah, pada aspek pendidikan dan misi agama di Tegal, ditemukan beberapa sekolah rakyat, sekolah dasar yang dulu disebut Hollands Inlandse School, yang didirikan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis Belanda dan gereja tua, bertujuan untuk mendidik kalangan elit pribumi dan menyebarkan agama Kristen. Materi selanjutnya yaitu mengenai transformasi dan relevansi masa kini. Transformasi dan relevansi masa kini. Banyak bangunan kolonial di pusat kota Tegal seperti Stasiun Tegal dan gedung bekas bank tetap digunakan, meski sudah beralih fungsi, misalnya menjadi museum atau kantor pemerintahan. Makna sejarahnya dipandang sebagai jejak peninggalan urbanisasi dan modernisasi Tegal pada masa lalu. Materi selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur Stasiun Tegal, stasiun kereta api yang dibangun oleh perusahaan Javasche Spoorweg Maatschappij (JSM) pada tahun 1885 sampai 1886, lalu diakuisisi Semarang Cheribonstumtra Maatschappij (SCS) pada tahun 1897. Bangunan stasiun didesain arsitek Hama Kleinpont, menggabungkan gaya kolonial Belanda dengan sentuhan lokal, termasuk atap limasan mirip cungkup masjid. Stasiun ini menjadi penghubung jalur utama kereta api pesisir utara, mendukung transportasi hasil bumi, dan mempercepat pergerakan barang serta orang dari pedalaman ke pelabuhan. Sebagian besar struktur aslinya masih digunakan dan menjadi aset penting bagi aktivitas ekonomi dan transportasi Tegal hingga saat ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai kantor pos Tegal. Kantor pos Tegal berdiri di Jalan Proklamasi, dibangun tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari jaringan pos Anyer Panarukan dan mempermudah arus surat menyurat. Gedung ini berarsitektur kolonial, monumental, berdinding tebal, jendela besar, atap tinggi, dan pintu kayu kokoh. Pernah dipakai markas Angkatan Laut Belanda sebelum akhirnya menjadi kantor pos dan telegraf, serta berfungsi hingga sekarang sebagai kantor PT Pos Indonesia. Demikian materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.